semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu yang berbahan dasar rebung ya. Saya akan berbagi menu sayur lodeh rebung dan saya tambah bahannya kacang panjang ya. Jadi di sini sayur utama adalah rebung dan kacang panjang. Bahan-bahannya diantara yang pertama yaitu di sini saya menggunakan bawang putih ya. 6 siung bawang putih, kemudian bawang merah di sini saya gunakan 10 sampai 12 bawang merah tergantung ukurannya ya. Kemudian ini kemiri saya gunakan 6 buah kemiri. Kemudian di sini ada kunyit ya, kunyit secukupnya saja, kurang lebih ini 2 cm kunyit. Kemudian di sini kencur ya, kencur saya gunakan secukupnya, 1 ruas kecil aja. Kemudian di sini ada laos atau lengkuas. Kemudian di sini adalah ketumbar ya, saya gunakan ketumbar bubuk setengah sendok teh. Kemudian di sini ya ada daun salam, saya gunakan 3 lembar. Kemudian daun jeruk di sini juga 3 lembar. Kemudian serai, 1 batang serai. Dan di sini ini yang spesial juga ya. Di sini menggunakan ale ini ya. Ini namanya ale ya. Ale secukupnya saja. Kemudian juga menggunakan cabai merah besar. Ya, kemudian untuk santannya saya menggunakan santan instan yaitu kara. Kemudian cabai hijau ini nanti akan kita rajang, kita potong-potong kasar-kasar. Ya, tidak ikut dihaluskan ya. Kemudian ada kacang panjang dan sayur utamanya yaitu rebung ya. Saya beri kacang panjang supaya nanti warna lebih menarik ya, ada warna hijaunya juga. Jadi sayurnya lebih menarik. Kemudian di sini bumbu spesial juga supaya lebih sedap lagi. Saya menggunakan ikan panggangan asap ya. Jadi ini ya ikannya diproses dengan proses pengasapan. Dan tentunya dengan minyak goreng dan nanti dengan air kurang lebih 750 ml air ya. Kemudian di sini saya gunakan yaitu gula pasir, kemudian garam, kaldu bubuk dan juga merica bubuk. Ini tadi bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh rebung. Langsung kita memasaknya. Yang pertama yaitu ya, ini karena kita menggunakan bahan yaitu kemiri. Ya. Setiap kita masak menggunakan bahan kemiri, maka kemiri di sini kita sangrai dahulu ya. Kita sangrai supaya kemiri ini lebih maksimal ya, lebih terasa, lebih keluar aromanya. Kita sangrai hingga berubah kecoklatan ya. Oke, kita sangrai dahulu. Oke, selanjutnya ya kita sangrai juga, yaitu di sini ada cabai merah besar, kemudian bawang merah, bawang putih, ada kunyit atau kunir, kemudian ada juga yaitu kencur juga ya. Ini disangrai dahulu, kemudian nanti kita haluskan bersama dengan kemiri ya. Tujuannya apa? Supaya di sini bumbunya lebih maksimal ya, keluar aromanya itu lebih sedap. Baru setelah kita sangrai seperti ini, kita haluskan, kemudian kita gongso ya. Oke, kita sangrai hingga keluar aromanya ya, sampai layu dan keluar aromanya. Oke, sekarang kita haluskan bumbunya ya. Nah, ini ketumbar bubuknya juga kita haluskan. Jadi yang dihaluskan di sini adalah bawang merah, kemudian bawang putih, cabai merah, kemiri, kemudian kunyit atau kunir, dan juga yaitu ketumbar, dan juga itu apa itu namanya? Skip. Sekarang kita haluskan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan di sini adalah ada cabai merah, kemudian bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kemudian juga ada kunyit atau kunir, ada kencur dan ketumbar ya yang kita haluskan bahan tersebut. Ya, laos nanti tidak kita haluskan ya. Laosnya nanti kita geprek saja, kita memarkan saja. Ya, termasuk bawang pre juga seperti itu. Tidak perlu kita haluskan ya. Bumbu ini kita haluskan dulu. Setelah kita haluskan, kemudian baru kita gongso atau kita saute ya. Kita haluskan dahulu.
Oke, bumbu sudah halus ya. Bumbunya sudah halus, kemudian bumbu ini yang telah dihaluskan kita akan menggongsonya atau mensautenya ya. Kita gongso terlebih dahulu. Oke, sekarang bumbu kita saute atau kita gongso ya. Nah, ini juga penting ya proses ini. Jadi di dalam penggongsoan ini atau mensautenya di sini, bumbu harus benar-benar matang merata ya. Bumbu harus benar-benar sampai keluar aromanya, baru kita gunakan untuk memasak sayur lodehnya. Mulai di sini ya, kita masukkan juga lengkuasnya. Lengkuasnya kita bagi beberapa bagian, kemudian kita memarkan sedikit, masukkan ya, atau kita pukul-pukul seperti ini, kita masukkan. Kemudian serainya juga seperti itu. Kita memarkan serainya. Oke, kita masukkan. Kita aduk ya, supaya tidak gosong. Kalau di sini kurang minyaknya, kita bisa menambah minyaknya. Ya, kita gongso hingga benar-benar matang dengan api sedang saja ya. Menggunakan api sedang hingga bumbu ini benar-benar keluar aromanya ya. Daun jeruknya kita ikutkan sekalian supaya lebih keluar aroma daun jeruknya ya. Begitu juga dengan daun salamnya, kita remas-remas biar lebih keluar aromanya. Kita gongso hingga benar-benar merata ya. Kita gongso hingga keluar aromanya ya, baru kita gunakan untuk memasak sayur lodehnya. Oke, ini bumbu sudah matang ya, bumbu sudah siap untuk diproses selanjutnya. Jadi ini bumbu sudah harum, sudah keluar aromanya dan masak merata. Bumbu siap digunakan untuk proses memasak selanjutnya. Oke, untuk memasak sayur rebung ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah rebungnya kita rebus dahulu ya. Rebungnya kita rebus dahulu sampai mendidih airnya ya. Tujuannya adalah menghilangkan aroma-aroma yang kurang sedap di dalam rebung ini ya. Juga menghilangkan rasa pahit dari rebung ini. Jadi kita rebus hingga mendidih, kemudian kita tiriskan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Jadi intinya rebung harus direbus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita rebus airnya ya. Kita rebus airnya. Ini airnya sebanyak 1 liter air ya. Kita rebus hingga mendidih. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke ya, ini sudah mendidih airnya. Ya, airnya sudah mendidih. Kita masukkan bumbu-bumbunya dahulu. Ya, ini bumbu yang kita gongso tadi kita masukkan. Kemudian kita masukkan ya, ini ada ale dan
cabai hijau. Jadi cabai hijaunya tidak dihaluskan tapi dipotong kasar ya. Kita masukkan alen dan cabai hijaunya. Kita masukkan pula yaitu sayurannya. Ini kacang panjang ya. Tips supaya kacang panjang ini bisa empuk, kita masukkan di dalam kondisi airnya mendidih. Jadi air mendidih di sini, baru kita masukkan kacang panjang ya. Ini tips supaya kacang panjangnya bisa empuk. Kemudian kita masukkan pula ya, ini ikan panggang asap ya. Ikan panggang yang diasap, bisa menggunakan ikan pari ataupun ikan panggang asap yang lainnya. Bisa menggunakan juga ikan P ya, sesuai selera saja. Kemudian kita masukkan ini sayur intinya ya, sayur rebungnya kita masukkan. Ini sudah direbus ya. Setelah direbus kita baru masukkan. Jadi sayur rebung ini cara pengolahannya kita rebus dahulu. Oke. Setelah ini kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini ada gula merah, saya gunakan 1 sendok teh gula merah. Kemudian gula pasir saya, gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian 1/4 merica bubuk. Kemudian saya gunakan kaldu bubuknya 1,5. Kemudian garamnya ya. Garamnya gunakan 1/2 sendok teh. Oke. Kita aduk pelan-pelan hingga bumbu merata ya. Dan tentunya kita masukkan pula santannya ya. Kita tambahkan santan. Oke, supaya tidak pecah santannya, penampilan juga bagus, maka kita aduk-aduk terus ya hingga kuahnya ini mendidih ya. Kita aduk pelan-pelan hingga kuahnya mendidih ya, supaya santannya tidak pecah dan penampilan sangat bagus ya. Kita tunggu ya sambil diaduk pelan-pelan ya hingga matang. Sayur rebung siap untuk dinikmati.